Beritahu saya kalau melihat rasa sakit, kata dokter gigi sebelum memasukkan tang ortodontik ke dalam mulutmu dan mulai menarik gigi depanmu kembali ke tempatnya. Jelas, teriakanmu tidak cukup untuk menunjukkan rasa sakit yang luar biasa yang kamu rasakan karena dia tidak berhenti menarik. Setelah apa yang terasa seperti berjam-jam menjalani operasi mulut yang menyiksa, kamu akhirnya berdiri di luar klinik dokter gigi, sedang chatting dengan seorang teman. Ayo, tunjukkan ke aku, tidak mungkin seburuk itu. Itu isi chat temanmu. Kamu gugup untuk mengiriminya foto karena kamu naksir gadis itu, dan kamu tidak ingin dia melihatmu dalam keadaan ini. Tapi setelah dia memintamu lagi, kamu memutuskan untuk berselfie dan mengirimkannya padanya. Kamu mengambil foto mulut dan rahangmu yang hancur. Kawat yang berantakan harus segera dipasang untuk memindahkan sisa gigi rusakmu kembali ke tempatnya dengan gumpalan epoksi yang mengeras dengan cepat dan hasilnya terlihat seperti prostetik film horor murahan. Kamu mengirim pesan dan menunggu. Kamu melihat titik-titik muncul yang menunjukkan dia sedang menulis respon, lalu melihat saat titik-titik itu menghilang tanpa balasan. Kamu sedih, menyelipkan handphone kembali ke sakumu dan mulai berjalan pergi. Saat kamu pulang dengan kepala tertunduk karena malu, kamu tutup mulut. Kamu tidak ingin orang lewat melihatmu menjadi seperti apa. Kamu memutuskan untuk berputar melalui taman untuk menghindari orang sebanyak mungkin, dan saat kamu berjalan, kamu memutuskan untuk berhenti di meja piknik di sebelah kolam kecil. Kamu duduk di meja dan menonton bebek berenang di air. Mereka sangat beruntung, pikirmu. Bebek tidak perlu khawatir giginya akan copot karena bola bisbol dan membuatnya terlihat seperti monster. Bebek-bebek itu tiba-tiba mulai menjauh dari sisi kolam, akhirnya terbang dan pergi semuanya. Kamu merasa bahwa mereka mencoba untuk menjauh dari sesuatu dan kamu berbalik, tapi tidak ada apa-apa di belakangmu. Oh, itu pasti aku, pikirmu. Tapi kemudian kamu merasakan ada sesuatu di belakangmu dan berbalik lagi. Tetap saja tidak ada apa-apa, hanya kamu meja piknik dan kolam kosong. Kamu berbalik untuk melihat air yang tenang, tapi kamu tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada seseorang di belakangmu dan berbalik lagi. Halo, apakah ada orang di sana? Kamu bertanya, tapi tidak ada jawaban. Kamu kembali ke kolam dan kamu berteriak ketakutan pada sesuatu yang berdiri di depanmu dan jatuh dari meja piknik. Kamu bangun dari tanah dan kamu tidak menunggu untuk melihat siapa atau apa benda ini. Kamu mulai berlari secepat mungkin, tapi kamu segera mendengarnya mengejarmu. Secara naluriah, kamu mengeluarkan ponsel dan mulai mencoba memotret apapun yang ada di belakangmu. Kamu tahu tidak ada yang akan percaya padamu dan kamu ingin beberapa bukti tentang itu, makhluk itu. Kamu berhasil mengambil beberapa gambar, tapi kamu dapat mendengar makhluk itu menyerangmu. Kamu berteriak saat mulutmu mulai sakit. Mungkin berlari, segera setelah operasi menyebabkan gigimu yang rusak bergeser dan rasa sakitnya sangat hebat. Itu mulai terasa seperti mulutmu penuh dengan batu bergerigi, tapi kamu bisa merasakan bahwa itu adalah gigimu yang mendorong dan menusuk ke dalam mulutmu. Kamu mengambil satu foto terakhir sebelum makhluk itu melompat ke arahmu, menjatuhkan kalian berdua ke tanah dan ponselmu jatuh ke tanah. Dini hari berikutnya, garis polisi telah dipasang di taman. Detektif datang dan berjalan melewati pelari yang tampak trauma, di mana pastilah orang itu yang menemukan hal mengerikan itu. Seorang petugas yang menjaga lokasi mengangkat garis polisi sehingga detektif dapat memasuki TKP yang mengelilingi tubuh tergeletak di bawah kain putih. Detektif bertanya kepada petugas apakah mereka sudah menemukan sesuatu dan petugas menyerahkan petas plastik berisi ponsel kotor kepada detektif. Detektif mengenakan sarung tangan lateks dan mengeluarkan telepon dari tas. Layarnya retak tapi masih berfungsi. Ada banyak pesan di layar yang sepertinya berasal dari seseorang yang mencoba meminta maaf karena tidak merespon lebih cepat, lalu menanyakan di mana pemilik ponsel itu dan apakah dia marah padanya. Detektif membuka aplikasi kamera ponsel dan mulai melihat foto-foto terakhir yang diambil. Ini adalah serangkaian gambar yang aneh. Tampaknya semua itu adalah selfie yang diambil oleh seorang pemuda saat dia berlari melewati taman. Hampir tampak seolah-olah ada sosok di belakangnya tapi sulit untuk mengetahuinya. Ada sketsa putih berkabut pada gambar yang semakin buruk, semakin kabur saat dilihat. Perlahan-lahan tertutup sampai foto terakhir tidak lain hanyalah layar putih susu yang kabur. Detektif itu membalik ponsel dan melihat lensa yang dia lihat benar-benar tertutup saat putih keras. Detektif menempatkan ponsel kembali ke dalam tas bukti dan berlutut di samping tubuh. Petugas polisi itu berpaling. Dia sudah melihat korban dan tidak perlu lagi. Detektif itu menarik kain untuk mengungkap pemandangan yang benar-benar mengejutkan. Mulut anak laki-laki itu giginya berantakan. Terlalu banyak gigi. Ada gigi yang tumbuh dari setiap bagian gusinya dengan sudut yang mengerikan, mengisi mulutnya dan menonjol keluar dari sudut yang aneh dan menyakitkan. Siapa yang bisa melakukan ini? Apa yang bisa melakukan ini? Departemen kepolisian setempat mungkin tidak tahu apa maksud dari keadaan korban ini, tapi organisasi SCP mengetahuinya karena mereka telah melihat kejadian yang sama puluhan kali sebelumnya. Faktanya, mereka telah melihat hal itu terjadi berkali-kali sehingga mereka mengklasifikasikan entitas anomali ini sebagai SCP-4910. Tapi itu telah mendapatkan julukan yang sangat tidak menyenangkan di dalam organisasi. Itu dikenal sebagai si penyeringai. Sangat sedikit yang diketahui tentang SCP-4910 dan laporan saksi mata dari makhluk itu semuanya sangat singkat karena mereka yang telah berinteraksi dengannya dengan cepat kalah pada efeknya. Apa yang diketahui adalah
adalah bahwa SCP-4910 adalah hewan berkaki 4 dan tampaknya dibuat sebagian atau mungkin seluruhnya dari gigi. Mereka yang bertemu SCP-4910 dengan cepat mengalami efek anomali utamanya, yaitu menyebabkan produksi gigi yang sangat cepat di mulut korbannya. Gigi yang ada akan bertambah besar dengan cepat, menonjol lebih dari gusi daripada yang seharusnya. Sementara gigi baru akan mulai tumbuh dari ruang yang tersedia di mulut, termasuk langit-langit mulut dan di bawah lidah. Gigi baru ini akan sepenuhnya mengisi mulut, yang segera menghambat kemampuan mereka untuk berbicara atau bersuara sama sekali. Makhluk itu kemudian akan menggunakan kesempatan ini untuk menyerang dan melumpuhkan korbannya sebelum mulai memakannya. Semakin menambah misteri penampilan SCP-4910, itu berasal dari efeknya pada peralatan rekaman terdekat. Kamera dan perangkat lain yang berada dalam jarak dekat dari SCP-4910, komponen pentingnya akan terganggu oleh munculnya lapisan dentin secara tiba-tiba yang merupakan bahan kalsifikasi yang sebagian membentuk gigi. Menariknya, SCP-4910 tampaknya punya sebuah tingkat kecerdasan karena tampaknya mampu membedakan antara warga sipil normal yang itu buru untuk makanan dan anggota organisasi yang berusaha memburu dan menahan atau melukainya, di mana itu menggunakannya untuk tujuan yang lebih jahat. Meskipun mekanisme pastinya masih belum jelas, tampaknya SCP-4910 mampu menginfeksi anggota organisasi tertentu yang tidak wajar dengan kemampuannya, menyebabkan mereka bertindak sebagai vektor dari efek tersebut, yang kemudian menyebarkannya ke lebih banyak korban. Efek ini tentu saja menjadi perhatian besar organisasi, dan protokol penahanan untuk korban yang terinfeksi segera diterapkan. Jika seorang anggota staf mulai menyeringai dengan terlalu banyak gigi atau banyak senyum berisi gigi, mereka harus segera dilumpuhkan dengan cara apapun yang diperlukan. Sebaiknya dengan senjata api yang memungkinkan seseorang untuk menjaga jarak yang sesuai, dan mudah-mudahan mencegah lebih jauh penyebaran efeknya. Orang yang terinfeksi kemudian disiram dengan senyawa kimia hidroklorik yang akan membuat penderitanya menjadi seperti bubur kertas. Setelah pulp ini tidak lagi hidup, itu dapat dipindahkan ke tempat pembakaran terdekat untuk dibuang. Jika seorang anggota berinteraksi dengan SCP-4910 dan merasa bahwa mereka terkena efek anomalinya, mereka dapat diselamatkan dengan tindakan medis segera. Pembedahan mulut untuk menghilangkan gigi tambahan telah terbukti efektif ketika prosedur dilakukan dalam 1-2 jam pertama setelah paparan. Meskipun korban akan menderita masalah fisik permanen seumur hidup dari prosedur tersebut. Setelah 3 jam berlalu, efeknya akan menyebar ke seluruh tubuh. Dengan gigi muncul hampir di mana saja. Sayangnya bagi korban, jika infeksi mencapai titik ini, ketahanan nyeri terbukti tidak efektif dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk meringankan penderitaan mereka kecuali pemusnahan. SCP-4910 masih buron dan telah diberi klasifikasi Keter. Gugus Tugas Taktis Epsilon dengan nama sandi Tirvik Black adalah satu-satunya GTT yang berwenang untuk menangani penampakan, dan mereka telah diberi izin untuk bertarung dengan makhluk itu dan menggunakan kekuatan mematikan jika perlu. Karena bahaya yang ditimbulkan oleh anomali ini secara khusus kepada organisasi SCP. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-745 lampu besar untuk makhluk pemangsa lain dengan metode berburu yang sangat unik. Pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.